Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Mas Bagus. Wah, iya Kang. Alhamdulillah. Lama nggak kelihatan Kang, dari mana aja Kang? Tahun baru ini dapat kesempatan berumroh lagi. Wah, Berumroh lagi tahun ini. Kang? Lagi, alhamdulillah, dan dapat pengalaman luar biasa. Mengalami di Madinah cuaca 7-39 derajat Celcius, 7 sampai 9 derajat Celcius. Sebelum-sebelumnya saya belum ketemu suasana dan cuaca di Madinah yang sedemikian dingin. ya. Masuk Mekah, alhamdulillah, tempat penginapan saya itu cuma sepelemparan batu dari Enak betul Kang. Ka'bah. Jadi melangkah itu ringan banget. Hotelnya mewah pula. Berkah banget itu saya. Aduh Kang, ini mah namanya sombong atuh Kang. Bukan sombong. Saya kan jadi kebayang-bayang, susah banget ke sana, ya nggak Pak? Betul. Kalau kayak gini kan jadi orang bisa iri Kang. Justru saya ingin berbagi nikmat supaya kedorong Mas Bagus untuk juga berdoa, mudah-mudahan bisa ke sana juga. Iya Kang, tapi kebayang di hotel yang mewah cuma lemparan dekat dari Ka'bah kan, waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sehat kamu, Bang? Alhamdulillah Ustaz. Masyaallah. Ustaz, Bagus. Sehat, Ustaz. Bunyi memang puasa nih bawaannya apa saya salah dengar atau bunyi orang kelahi tadi? Enggak kelahi, Pak Ustaz. Apa yang dibahas? Saya menceritakan Ustaz Iya. tadi pengalaman ketemu Ustaz Iya. umroh awal tahun kemarin. Oh ya. Madinah dingin, Hmm. Mekah cuma sepelemparan batu, hotel kita dengan... Langsung ke Masjidil Haram. Saya cerita begitu dibilang sombong Ustaz. Kata Mas Bagus. Kata Mas Bagus sombong. Ya Pamer kan bisa bikin iri Ustadz ya. Iya, yang, iya, yang belum pernah merasakan, Iya. cuma bisa membayangkan, terus Iya. tiba-tiba diceritakan situ kan, aduh. Padahal tujuan Kang Maman mau bercerita wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah ceritakanlah supaya kawan-kawan sahabat-sahabat nih termotivasi untuk sampai ke Baitullah. Niatnya itu. Ustaz. Niatnya. Iya. Tapi rupanya Mas Bagus memahami ini, wah saya kan jadi pengen ke sana. Ini berarti Kang Maman ini udah mulai angkuh dan sombong ini. Udah pamer katanya. Pamer. Saya kalau tahu ada masalah tadi saya nggak keluar, saya dalam aja. Termasuk pamer juga nggak itu? Ya. Termasuk pamer juga nggak itu? Pamer itu bisa dipahami dari dua. Yang pertama, indikasi, membaca indikasi. Dari mulai bahasa yang dipakai dan tujuan orangnya. Jadi kalau bunyinya, Alhamdulillah sudah nyium Hajar Aswad 17 kali. Nah itu riya itu. Sum'ah itu. Kalau riya mempertontonkan, memperlihatkan. Kalau sum'ah itu memperdengar-dengarkan ibadah. Meskipun itu benar. Meskipun benar. Nah, tapi kalau kita mau memotivasi orang, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, rezeki berkah, bisa ke Baitullah. Itu motivasi. Nah, jadi dalam hal ini nggak cukup hanya sekedar niat baik, tapi juga ada indikasi apakah dari gaya bahasa yang digunakan itu dan niat pelakunya. Tapi kalau yang saya tangkap tadi, bahwa Kang Maman bercerita beliau pergi umroh, kemudian saya husnuzon insya Allah. Kang Maman tidak riya, tidak angkuh, tidak sombong. Dan saya juga tidak mengatakan Mas Bagus salah. Karena beliau juga sebagai seorang muslim ingin saling menasihati, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Artinya kita boleh berbeda sudut pandang, tapi insya Allah kita ketemu pada satu niat baik insya Allah. Ya Pak Ustadz, kan ada juga satu sisi di mana kadang-kadang mungkin niatnya atau perkaataannya sudah dijaga. Ya. Tapi kan perasaan seorang itu kan yang sulit buat untuk dijaga. Jadi bisa jadi Kang Maman sudah cerita dengan lembut, sudah tepat gitu ya. Ya. Tapi mungkin yang menerima, kalau mungkin memang dasarnya orang yang mungkin sedang pusing kepalanya, Ya. bawaannya malah tetap sebel gitu Ustaz. Ya. Gimana tuh Ustaz?
Ya, saya kan hanya bisa mengatur hati saya. Saya nggak bisa ngatur hati orang kan. Nah, jadi kalau perbuatan saya itu benar menurut Al-Quran, benar menurut hadis, benar menurut ulama, ya saya laksanakan aja. Bahwa orang menyikapi saya, ya selama saya nggak salah, ya saya nggak perlu memikirkan sikap orang. Karena sebetulnya hidup ini simple, sederhana. Yang ribet itu memikirkan komen orang. Dan memang kita hidup sekarang di zaman komen. Grup isinya komen, Instagram komen, TikTok komen, semuanya komen. Dulu TV aja. Sekarang TV pun di bawahnya komen juga. Jadi misalnya saya naik mobil. Saya beli dengan cara yang halal. Saya bawa anak istri jalan. Saya kemudian tinggal di rumah. Lalu kemudian Idul puasa bersama, ada tamu, kita posting. Lalu kemudian orang marah. Saya melihat Ustadz punya mobil naik jantung koroner saya. Saya melihat Ustadz punya rumah, saya naik asam lambung saya. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kan? Karena dalam diri orang. Nah, saya hanya bisa menjelaskan bahwa tujuan saya itu bukan untuk sombong. Saya manusia biasa. Nah, maka itulah perlunya kita ada klarifikasi, ada silaturahim. Insya Allah inilah perlunya. Sekarang orang udah nggak ada nongkrong-nongkrong lagi. Alhamdulillah kita di Rawa Terate ini masih ada nongkrong. Orang masih bisa minum. Kita dari tadi nggak ada yang minum. Padahal belum imsak. Tuan rumah. Silakan. Bismillah. Tapi saya berterima kasih pada Mas Bagus, Ustadz. Iya. Tiba-tiba saya ragu sendiri dengan keikhlasan saya menceritakan itu. Iya. Nggak apa-apa, justru saya terima kasih diingatkan gitu kan. Maafnya nanti Idul Fitri. Oh iya nanti. Karena satu, Ustadz, kadang-kadang kita udah berusaha untuk ikhlas, tapi kan setan tuh pinter, tiba-tiba memasukkan sedikit saja, sebesar biji zarah aja, rasa ingin dipuji, rasa ingin bangga itu langsung menghapus niat tulus saya untuk bercerita. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sekotak. Dulu sebelanga memang. Sekarang kotak. Ya. Jadi memang perlu kita jaga hati ini. Ya. Tapi bukan berarti dengan menjaga itu lalu kita meninggalkan syiar. Kamu kenapa nggak pernah ke masjid? Saya takut ria, Pak Ustadz. Kamu kenapa nggak pergi ke Baitullah? Nanti saya disangka sombong, Pak Ustadz. Loh, Nabi ke masjid, Nabi ke Baitullah. Itulah perlunya kita standar. Saya sholat ke masjid, saya berumrah berhaji ke Baitullah, saya bersedekah, saya berpuasa. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, bahwa orang lain menyikapi itu urusan dia. Bahwa dia salah perlu diluruskan. Itulah perlunya kita ada nongkrong, ada ngobrol, ada ini. Tapi memang menjaga hati ini, Kang Maman, insya Allah saya husnuzon, menjaga hati, menjaga ini. Kalaupun ada salah paham, kita insya Allah bisa selesaikan dengan duduk, ngobrol. Semua sebenarnya bisa selesai dengan komunikasi. Anehnya sekarang, dengan banyaknya alat komunikasi, justru orang tidak berkomunikasi. Ya, itu. Bahkan akhirnya 2 orang, 3 orang miskomunikasi, dan akhirnya orang yang miskomunikasi ini menjadi tontonan. Ya. Kalau zaman dulu kan ada yang tidak berkomunikasi, didudukkan, dimusyawarahkan, selesai. Zaman sekarang enggak. Didudukkan di alat komunikasi, dilihat orang bersama, tidak selesai, dan sengaja tidak diselesaikan. Memang aneh zaman itu. Jadi panjang gitu, Ustaz. Itu dia. Jadi kalau kita muncul selfie dengan latar belakang Ka'bah, Ustaz. Ya. Niatnya nggak ria, tapi begitu muncul, lalu kemudian orang bilang, lu kamu ria. Lalu saya terganggu dengan itu saya udah ria ya, Ustaz. Ketika kita terganggu dengan sesuatu yang mestinya tidak terganggu, jadi ada SOS, standar operasional setan. Nah itu dia. Jadi dia ini standarnya ketika kita belum beramal, dia bilang kau jangan beramal. Setelah kita beramal, dia katakan amal kau hebat. Setelah kita beramal, kata dia, amal kau lah yang paling diterima Tuhan. Yang lain masuk neraka, kau lah penghuni surga. Merasa angkuh, merasa sombong. Lalu bagaimana? Kita laksanakan saja apa yang mesti kita lakukan. Kita luruskan hati kita. Kalau terlintas, kita cepat-cepat istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang khilaf lalu dia melakukan perbuatan salah, dzakarullah.
langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru, mereka beristighfar minta ampun kepada Allah lidzunubihim, walam yusirru, dan tidak melanjutkan kesalahan. Adapun syiar-syiar yang kita lakukan ini baik. Kalau memposting itu adalah riya, maka yang paling banyak riyanya berarti saya. Tausiah 1 jam itu dipotong-potong, diposting terus. Kalaulah di komen orang itu berarti amalnya habis, berarti yang habis amalnya amal saya. Karena di komen terus. Nah, jadi saya berusaha, saya berbuat, tidak saya langgar aturan. Setelah itu saya minta ampun pada Allah supaya Allah jaga hati saya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan ini menjadi syiar. Waalaikumsalam. Ini ada anak sekolah jam segini. Gimana ceritanya nih? Itu apa sih? Sahur on the school, biasa kan anak muda ya. Sahur on the school. SOS New. Jangan. SOS yang positif ini. SMA. Ini sekolah zaman sekarang ya, sahur on the school. Jadi sahurnya di sekolah. Iya, bareng-bareng. Udah gitu pas udah sahur gitu ya, sholat subuh bareng-bareng, udah gitu kita langsung belajar gitu. Masya Allah, berkah, sukses. Amin. Ternyata masih ada anak soleh, Karsat. Anak soleh, SOS, standar anak soleh. Masya Allah, berkah insya Allah. Calon pemimpin masa depan. Amin. Insya Allah. Mau nanya nak sama Ustadz? Boleh? Oh ya, Sebenarnya Pak Ustadz, di sekolah kita kan banyak anak-anak pintar gitu ya, tapi dia itu merasa karena dirinya pintar itu, mereka itu mendiskriminasi. Diskriminatif. Ya, siswa-siswa yang menurut dia itu di bawahnya. Itu gimana Pak Ustadz? Sampai setingkat apa? Ngejek. Iya, ngecek, bully banget itu. Kalau zaman sekarang tuh bullying ya. Bullying istilahnya ya. Itu gimana Pak Ustadz tanggapan kita untuk memberitahu ya? Responnya gimana kalau kamu dibully gitu ya? Nah, ini juga nih Ustaz. Saya dulu waktu SD ada yang ranking 1, Kang Maman. Mas Bagus. Ya. Pak, wah ini beliau berdua nih guru kita nih. Betul. Jadi dia mungkin sama dengan yang diceritakan tadi. Ngejek kita yang di bawah dia gitu. Saya udah buat reuni 2 kali SD, nggak datang deh. Terus saya tanya-tanya, ya secara status sosial, ya nggak juga hebat betul. Saya menduga malu untuk datang. Jadi saya ambil pelajaran dari sini, yang ranking 1, kamu ranking 1, itu hanya dilihat dari fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Makanya ada di beberapa sekolah udah nggak pakai ranking lagi. Kenapa? Nggak bisa kita mengatakan burung merpati itu hebat, nggak hebat, kalau standarnya nggak sama. Burung merpati gagal. Kenapa? Ujiannya berenang. Ya nggak bisa. Mungkin di bidang fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris dia hebat. Dia hebat. Tapi komunikasi? Berapa banyak orang yang hebat dalam bidang ini ternyata komunikasinya kurang, malah yang hebat yang bidang komunikasi. Maka nggak bisa kita mengukur orang hanya dengan 1 barometer. 1 standar. Ini gagal. Kenapa gagal? Karena dia nggak bisa terbang. Apa itu? Kura-kura. Ya nggak bisa. Jadi gunakanlah standar yang benar. Nah, jadi sekarang ini anak-anak yang banget. Tapi jangan gara-gara ini lalu adik-adik nanti nggak ada ranking semua. Pas ditanya, kenapa kamu nggak ranking? Nggak perlu. Bukan standar. Kata siapa? Kata Ustaz Somad. Enggak gitu. Tetap berprestasi, tapi jangan angkuh, jangan sombong. Kenapa? Ada sahabat saya juga. Hebat luar biasa. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ada cairan. Kang Maman. Cairan di kepala. Nggak tahu penyebabnya apa. Ditanamlah paralon untuk mengalirkan cairan itu ke lambung. Karena cairan ini kalau ada di kepala
hilang ingatan, lupa. Maka cairan ini mesti dialirkan. Dibeli paralon ini, pipa ini dari Jepang, diborong di kepala, masuk ke lambung. Bisa hilang ingatan. Nah, jadi bahwa kamu berprestasi nilai tinggi itu karena Allah. Selalu melibatkan Allah. Hebat ya, nilainya bagus ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Jangan sampai lupa melibatkan Allah. Rumahnya bagus, alhamdulillah. Ini istrinya, masya Allah. Ini suaminya, innalillah. Jangan sampai lupa melibatkan Allah. Jadi kalau sampai kita lupa melibatkan Allah, disitulah datang penyakit. Setan itu, iblis itu keluar dari surga. Iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan. Nggak ada setan yang berani goda iblis, orang bos dia. Iblis keluar dari surga itu ya karena sombong itu. Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia diciptakan dari tanah. Adam dari tanah. Ana khairum minhu, saya lebih mulia, saya lebih hebat daripada dia. Kata Allah Ta'ala, ukhruj, keluar engkau dari surga. Malaka anta takabbara fiha, engkau tidak layak takabbar. Ini asal kata takabbur. Takabbur. Takabbur diambil dari 3 huruf, kabbara. Ini juga asal kata akbar. Kabir, besar. Takabbar, merasa besar. Malaka anta takabbara fiha, engkau tidak layak merasa besar di surga. Innaka minas saghirin, engkau ini kecil. Jadi kalau dari kecil, ya adik-adik Gen Z ini kalau dari kecil muda ini sudah dinasehati, insya Allah mereka ini kan seperti pohon bambu yang masih rebung, masih bisa dibuat melengkung, melingkar. Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning, mau dibuat melengkung patah atau kepala kita pecah. Insya Allah kita doakan adik kita yang ranking 1 berubah dan tidak lagi membuli adik-adik yang lain. Iya. Baik, maaf Ustaz. Memang bullying ini sepertinya di mata ya di dunia pendidikan itu ternyata juga ambigu juga ya. Satu sisi kita berusaha untuk anti bullying ya. Ya. Kita di sekolah sudah sebarkan, sudah memberikan sosialisasi. Program sosialisasi. Ya. Kita tidak boleh bullying. Udah bikin tanda tangan, Pak. Guru tanda tangan, kita Fakta tidak integritas. Iya, sampai integritas semua gitu tanda tangan. Baru ngomong gitu 5 menit kemudian terjadi lagi bullying. Anak-anak itu bisa paham atau tidak? Karena terkadang kita sudah berusaha bikin SOP-nya, sudah berusaha sosialisasi, sudah berusaha mendidik, ya, sudah berusaha untuk bagaimana jangan bullying, tapi tetap terjadi juga kekerasan itu terjadi. Nah, itu gimana tadi taktiknya? Anak-anak di sekolah ini paling lama 8 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya. Yang lebih lama lagi dia di rumah dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah. Tapi ada lingkungan ketiga, sosial media. Dia lihat tontonan di TV. Dulu pelawak-pelawak kita itu mentertawakan dirinya. Sekarang memang ada satu orang yang dikhusus untuk ditertawakan, untuk diejek, ini tidak baik. Mestinya ini tugas dari TV untuk mensensor bahwa yang begini ini tidak layak untuk jadi tontonan. Karena banyak orang yang perlihat ini. Ada satu orang yang khusus memang sengaja untuk jadi bahan ejekan. Jadi kontradiktif. Di sekolah diajarkan jangan ngejek, di rumah jangan, tapi tontonan yang lebih lama dia lihat memang ada orang yang disediakan untuk ejek dan tidak dilarang. Berarti kan nggak sejalan. Tapi saya pribadi, diri saya, yang paling dalam nasihatnya dalam hati saya untuk tidak membuli orang lain adalah orang tua, ayah, ibu. Jadi mereka menasehati memang luar biasa. Jangan ejek, boleh jadi nanti dia jadi orang hebat. Jangan ejek, dia saudara kita. Kalau kita dianiaya, diejek, disakiti, nanti kira-kira bagaimana rasanya kalau kita dilakukan perlakuan yang sama. Jadi hanya sekedar menatap, melihat pun, dulu kalau ibu pergi kemana-mana, saya termasuk orang yang ikut terus, karena saya anak pertama. Jadi kemana ibu ini ikut. Di dalam satu acara saya melihat ada orang yang secara fisik ada kekurangan fisik lah tubuhnya. Yang namanya kita anak-anak ngelihat yang lain dari yang lain itu pasti kita lihat lama. Ibu saya jangan lihat. Setelah pulang dia nasihati. Nanti kalau ada yang begini jangan lihat lama. Itu ada rasa di hati dia nggak enak. Pura-pura nggak ngelihat aja. Dia itu adalah tamu-tamu Allah nanti di akhirat. Dia itu nanti langsung masuk surga.
Boleh jadi kita masuk surga karena ditolong orang-orang begitu. Seperti itu. Ibu saya bukan ustazah, dia perempuan biasa, tapi dia suka ikut dengar pengajian dan dia sampaikan itu ke saya. Nah, jadi orang tua mengajarkan untuk berempati, bukan hanya sekedar simpati, merasakan perasaan orang lain. Kaitan dengan bullying tadi, Ustaz. Kan ada pelaku, ada korban. Ya. Sekarang kan banyak terjadi di siswa-siswa ini, Ustaz. Kami sebagai guru kan sudah memberikan nasihat. Nah, kaitannya apakah pembuli ini termasuk kategori orang yang sombong, dan kita yang menegur ini tidak dikucilkan juga, Ustaz. Bapak ini negur saya terus gitu, dan tidak merasa kita dihina itu. Ya. Itu gimana, Ustaz? Kenapa dia membuli? Berarti dia melihat anak-anak ini kan mencontoh. Ada kemungkinan yang dia lihat dua. Kalau di sekolah, oke, insya Allah gurunya baik-baik. Dua yang dia lihat. Bisa jadi orang tuanya di rumah membuli ART, membuli driver, membuli security, membuli office boy. Ibunya mungkin membuli. Yang kedua, dia lihat tontonan. Karena dia 3 alam anak ini. Alam sekolah, alam rumah, alam gaib. Dunia maya. Dunia maya, sosial media. Sosial media. Maka saya curiganya contoh yang dia lihat di dua ini. Maka orang tua mesti memperbaiki diri karena kalian pendidik. Banyak orang tua menganggap ini anak saya, kalian didik. Sekolah bukan laundry. Tempat meletakkan pakaian kotor lalu balik. Mendidik anak tanggung jawab orang tua. Tapi karena orang tua sibuk, nggak sempat, maka dia cari partner. Mestinya orang tua mencium tangan guru terima kasih. Bukan malah datang petantang petenteng ngamuk karena anaknya ditegur. Ini mesti diluruskan. Orang tua sekaya apapun dia nggak bisa bayar guru. Kamu bukan membayar guru, yang kamu bayar itu adalah waktunya. Mestinya guru ini bisa bisnis. Tapi karena dia mendidik anakmu, maka waktunya yang dibayar. TV, sosial media, kontrolnya juga. Nah, itu jadi guru nggak usah perlu khawatir terhadap ini. Murid, orang tua, makanya saya kumpulkan semua wali-wali murid, wali-wali santri. Jangan anaknya jadi didik. Orang tuanya juga dididik. Di sekolah kita didik sopan santun, baju. Ternyata orang tuanya di rumah you can see. Rumah pakai celana pendek. Di sekolah lihatlah pakaian anak-anak kita sopan. Sampai dia pulang ke rumah, dia lihat pendek. Hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lututnya bekudis. Jadi ya anak-anak mesti kita ajar dengan baik. Makanya saya bilang kumpulkan. Jadi setiap awal semester wali murid kumpul. Anak kalian sebenarnya tanggung jawab kalian. Lalu kalian serahkan ke kami didik. Tolong di rumah jangan dirusak lagi. Nah, jadi insya Allah kalau sinkron ini, 3 alam ini, produk ini selamat insya Allah. Berarti orang tua dengan guru harus sering berkomunikasi juga ya, Ustadz ya? Persatuan wali murid bertemu. Berarti pembuli tadi termasuk siswa yang sombong, Ustaz ya? Sombong karena dia merasa lebih hebat, lebih tinggi, bapak saya lebih kaya. Kamil ini bapak saya pejabat ini. Maka si orang tua juga di rumah mesti kasih tahu, kalau kamu hari ini diantar pakai mobil itu karena bapakmu, bukan karena kamu. Besok pagi kepalamu bisa diusap jadi anak yatim kalau aku mati. Jadi orang tua mesti mendidik anaknya dengan baik. Silakan. Iya, jadi Nanya dong. Ini nih, Tad. Saya punya teman di sekolah. Dia itu ke sekolahnya pakai motor baru. Padahal kan motornya itu punya orang tuanya. Terus sikap saya harus gimana, Tad? Iya, dia pakai motor, kita lihat aja. Tapi kalau dia angku, dia sombong, kita menasehati sesama seumur ini agak sulit memang, agak susah. Nanti dibilang iri malah. Nanti dibilang iri. Kamu ngomong gini kan karena nggak pakai motor, dia bilang kan. Jadi memang ada beberapa sekolah buat aturan, nggak boleh anak bawa kendaraan, bawa mobil. Kenapa? Ini akan
Ini pendidikan mental sebetulnya bagus. Tapi kalau sekolah ini tidak membuat aturan, maka anak-anak ini dididik oleh orang tuanya. Kamu saya belikan karena jarak dari sekolah ke rumah jauh, nggak ada yang ngantar. Ada alasan yang rasional. Bukan karena ingin gaya-gayaan, karena orang tua yang sayang dengan anak, bukan orang tua yang memperturutkan semua kemauan anak. Apa yang mau anak diminta. Akhirnya anak ini kebablasan. Sama seperti anak kecil minta pisau umur 5 tahun. Mama minta pisau, kasih pisau. Itu bukan sayang, itu membunuh itu. Pak Ustadz, sahurnya takut kehabisan, jadi kita mau takut kehabisan. Iya. lanjut sahur on the school lagi. Hati-hati di jalan. Iya. Makasih Pak Ustadz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi kami berdua. Jangan hindari no bullying. No bullying. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Rajin betul adik-adik kita ini. Itu satu ada yang menarik tadi Ustaz. Iya, Kang. Pada titik mana kita boleh sombong? At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong pada orang yang sombong sedekah. Sombong pada orang yang sombong sedekah. Bukan hadis, ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi memang ada beberapa orang ini yang gayanya sombong. Kalau kita makin merendah, makin dia injak. Perlu kita naikkan gas dikit supaya dia tahu bahwa kita bisa juga, kita tinggi juga gitu. Tapi nggak berlaku, ini nggak bisa generalisir. Nah, memang ada tipe orang model begitu. Ya, biasanya kita yang udah biasa bergaul dengan orang, kita bisa ukur tuh Kang Maman. Ngomong agak sepatah 2 patah kata 5 menit langsung terasa tuh. Dia mulai gasnya agak naik nih. Iya kan? Dia sangka kita kap 70. Padahal kita kalau mau bisa juga gitu. Jadi agak gas dikit. Kadang-kadang kita tergoda untuk melakukan. Tapi mikir, aduh, ntar sombong nih. Kalau kami menyebutnya itu tinggi sebenang. Benang itu kan tipis kan. Dia selalu untuk tinggi walaupun hanya sebenang. Tinggi sebenang. Alhamdulillah kemarin anak saya yang pertama kemarin, kita nggak ada maksud untuk nyombong, hanya keceplosan. Alhamdulillah, anaknya berapa Pak? Alhamdulillah 2, 3. Yang pertama kemarin di SD kemarin dia lomba jus 30, alhamdulillah. Oh, kalau anak saya tingkat kabupaten. Langsung. Jadi padahal kita nggak ada. Tipis-tipis dinaikin. Iya, itu udah perlu juga digas dikit supaya dia ini. Karena kalau enggak, dia akan terus gitu. Jadi perlu pendidikan juga. Setelah itu kita istighfar ya. Setelah itu kita istighfar. Niat kita mau mendidik dia. Kita untuk mendidik bahwa di atas langit masih ada langit. Bukan untuk jadi sombong kan. Bukan untuk seperti dia. Kalau seperti dia, apa beda kita dengan dia? Itu dia. Nah, Pak Ustadz, kadang-kadang seringkali kita nggak bisa membedakan antara bangga, bahagia, dan sombong. Seolah-olah tipis gitu. Adakah cara mungkin atau teladan dari Rasul bagaimana kita bisa melatih menjaga momentum bahwa ini tidak lebih daripada itu gitu? Iya. Sombong itu adalah al-kibru, kabbara. Sombong itu adalah ghamtun nas, menyepelekan orang. Ketika ada unsur menyepelekan orang, baru dia disebut dengan sombong. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menyepelekan orang. Kalau ada 2 unsur ini atau salah satu dari keduanya, baru dia disebut dengan sombong. Tapi kalau nggak ada unsur itu, dia tidak sombong. Makanya dia betul yang Mas Bagus katakan, dia tipis. Nah, maka ada yang kelihatannya sombong, padahal sebenarnya tidak sombong. Justru dia sedang mengajar kita untuk jangan terlalu melu, jangan terlalu merendah-rendah sehingga kita diinjak orang. Jadi ada orang yang kasus bullying karena sombong, dia melakukan itu karena dilihat orang ini memang bisa diinjak gitu. Maka anak-anak kita jangan didiamkan, jangan ajarkan dia untuk menjadi objek. Saya kalau lagi anak libur pulang dari pondok atau pas lagi ini, saya tanya, gimana kabar sekolah? Gimana di kelas? Berapa orang di kelas? Ada kawan-kawan yang ngejek? Tanya gitu. Jangan sampai ketika dia ngelapor, lalu kita bilang, sabar aja, orang sabar penghuni surga. Mati dia lama-lama.
diajarkan juga untuk menjadi rendah hati. Nah, itu tapi dia. kemudian bagaimana membedakan antara rendah hati dan rendah diri pada akhirnya? Ketika ada unsur batarul haq, menolak kebenaran, Ya. menolak kebenaran ini ke atas dari Allah. Wa ghamtun nas, ini imsak atau bakso? Tala al-badru alaina. Buka puasa. Masya Allah. Masya Allah. Ya, terima kasih. Tapi ada juga gini, Ustaz. Ya. Seperti Kang Maman tadi, datang-datang dia bercerita tentang Ya. Umroh. umroh. Silakan Kang Maman. Padahal itu kan kebaikan, Ustaz. Ya. Memberikan tauladan Ya. supaya kita termotivasi umroh. Ya. Jadi ada yang menanggapin, wah sombong Kang Maman nih, pamer gitu. Ya, makasih. Lalu Ya. contoh yang lain, Ustaz, umpama Kang Maman datang cerita tentang Terima kasih, posisi Mas. Ya, makasih. Ya. masalah banget hidupnya kan begitu ya. Ya. Nah, jadi serba salah, Ustaz. Batarul haq, menolak kebenaran. Enggak ada unsur menolak kebenaran dalam cerita Kang Maman pergi umroh. Ghamtun nas, menyepelekan orang. Enggak ada unsur menyepelekan orang dari cerita Kang Maman. Kecuali Kang Maman ngomong gini, Alhamdulillah saya baru pulang umroh. Kalau ngelihat bentuk kalian, kayaknya sampai hari kiamat nggak bisa umroh. Itu dia menyepelekan orang. Atau gini, Ustaz, saya naik haji ONH plus, kamu ONH biasa. Jadi ketika ada unsur ghamtun nas, Ya, menyepelekan menyepelekan orang, itu. nah, di situ baru ada unsur sombong. Bahkan ada orang yang menurut kita nggak sombong, karena dia nggak pernah menyepelekan orang. Orangnya dermawan, orangnya baik, tapi nggak sholat. Nggak sholat itu sombong. Ya, Kenapa? Batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Jadi yang dikatakan orang sombong belum tentu sombong. Yang dijamin nggak sombong bisa jadi sombong karena menolak kebenaran. Itulah perlunya kita punya standar. Punya standar. Nah, Tapi kan kadang gini, Ustaz, dalam masyarakat tuh kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang karakternya mungkin saat bercerita tuh lugas, keras, gitu, menggebu-gebu, berapi-api. berapi-api. Niatnya nggak sombong, tapi melihat cara berceritanya mungkin kita yang orang yang mungkin soft spoken begitu ya, Iya. soft heart mungkin sebel juga nih sama orang kan gitu. Ustaz. Itu ada memang faktor suku, pulau tertentu. Kalaulah suara tinggi dengan ngomong cepat itu dianggap sombong, hampir semua orang Sumatera sombong. istri saya suka gitu, saya tone down karena istri saya Jawa, saya Makassar. Kalau saya naik gitu. Surut. Ya, jadi balik lagi bagaimana kita pengenalan. Ta'aruf itu dari kata arafa, ain arafa, arafa, tahu. Dari kata arafa ini juga urf, kebiasaan. Makanya ada dasar pengambilan hukum yang 10 itu urf, kebiasaan masing-masing. Kita sudah maklum. Kenapa dia dari sana? Oh, ketika orang mengatakan oh, itu berarti sudah ta'aruf, Paham, ya? sudah paham udah. Oh, itulah pentingnya kita saling mengenal, saling tahu. Kenapa kita bisa saling tahu? Ya karena ada ngobrol begini. Ngobrol begini. Tapi kalau ini nggak disantap, kita khawatir nanti. Saya tiba-tiba saya imsak nih. Iya. Nah, itu yang menarik, Ustaz. Bagaimana ya rasanya supaya saya tidak mudah menuduh orang sombong? Karena bisanya sederhana nih, Ustaz. Ya. Dalam sebuah pertemuan, tiba-tiba ketemu orang, tadinya saya kagumi dia karena hebat, di media sosial hebat. Tapi begitu salaman, dia cuma ngasih ujung tangannya. Tanpa melihat muka saya juga. Hati saya langsung bilang, selesai nih dia, gue udah nggak nganggap hebat nih, sombong banget. Iya. Ujung tangan doang, muka pun tidak menatap kami ketika salaman, natapnya ke yang lain. Betul. Bagaimana menjaga saya supaya tidak mudah menuduh orang sombong? Saya mendengar cerita Kang Maman nih, sepertinya dia membuka file saya. Waktu saya jadi haji koboi dari Kairo. Naik kapal laut 2 hari 2 malam melewati terusan Suez sampai ke Laut Merah, sampai ke Jeddah. Lalu kemudian ngelihat tokoh yang selama ini kita kenal orangnya baik sedang berdiri di depan. Waktu itu belum ada Zamzam Tower, tahun 2000. 26 tahun yang lalu. Di hotel yang waktu itu. Dia berdiri menghadap ke arah Masjidil Haram gini. Saya datang dari samping karena kita kan karena melihat orang ini kita kalau kata orang so akrab kan. Apa kabar? Ya dia nggak ngelihat, dia tetap ke sini, ujungnya aja kena. Dari situlah Kang Maman,
Setiap saya ketemu orang siapapun selalu saya salam 2 jari, dan kalau foto saya pegang bahunya untuk membalaskan sakit hati saya itu. Saya juga bangga pasang foto tadi digini sama Ustadz. Kemarin lagi. Itu asbabun nuzulnya itu Bang Muhammad. Itu gara-gara itu. Nah, jadi memang susah saya untuk mengatakan dia nggak sombong. Karena perlakuannya itu memang sombong. Tapi saya tidak lantas itu balas membuat dendam, cara saya membalasnya aku akan, tapi nggak bisa juga semua orang kita gitu kan. Ketika orang ribuan datang, kemudian security dan pengawal-pengawal ini mengatakan kita mesti cepat pulang. Ya mau nggak mau buka kaca dikit. Tapi bisa jadi juga orang ini mengatakan, alah Ustaz itu sombong juga. Nah, itu kena kemarin. Jadi kita mesti paham ini secara utuh. Bisa jadi keadaan, bisa jadi memang waktu itu suasana hatinya, bisa jadi, makanya yang paling enak itu husnuzon. Suuzon itu seandainya benar dosanya 1, kalau salah dosanya 2. Tapi kalau kita husnuzon sama dia, pahalanya 1. Andai dia jelek, kita tetap buat baik, kita tetap juga dapat pahala, nggak akan pernah kita dapat dosa. Jadi memang enak ya husnuzon. Husnuzon aja Ustaz. Husnuzon bahwa dia orang baik, insyaallah. Latihannya berat, Ustaz. Latihan Karena berat terus. itu maka balasannya surga. Kalau ringan ya mungkin hanya bakso. Silakan. Dan nilai itu diajarkan dalam puasa ya Ustaz ya? Nilai itu yang diajarkan dalam puasa. Dan kita takut sekali rusak. Takut sekali rusak kita puasa. Bukan pada perkara yang zahir. Takut makan, takut minum, takut biasa. Tapi pada perkara takut lintasan hati, takut lintasan pikiran. Biasanya memang tamu sungkan itu karena yang... Bismillah. Kita diajarkan untuk tidak sombong, makanya diajarkan untuk merasakan laparnya orang miskin ya Ustaz. Betul. Bayangkan kalau kita juga seperti itu lalu orang sombong dengan kita gitu, sakitnya kerasa ya Ustaz. Gimana rasanya saat nggak ada makanan, nggak ada minuman, orang makan di depan kita? Gimana sakitnya? Dan lapar kita ini ada batasnya, limited. Sampai azan maghrib cuman. Lapar mereka ini nggak ada batasnya. Pagi, petang, besok pagi belum tahu apa yang mau dia makan. Lalu dengan enaknya kita memamerkan makanan kita. Nah, jadi sebenarnya puasa ini jauh dari hanya sekedar menahan lapar. Kita sedang merasakan perasaan orang lain. Wah, berarti kalau kita pasang foto makanan di Instagram ini agak bahaya juga. Bisa dibilang ria itu kan. Ini kalau gambarnya kita posting, lalu kemudian macam-macam komennya nanti. Oh, iya. Ustadz, jangan posting bakso ya, kami sudah lama ingin bakso. Ustadz, kenapa diposting? Kami lagi puasa. Kami lagi puasa. Ustaz, tapi Ada komen yang paling dasar, Apa itu? Ustadz nggak puasa ya? Oh, iya. Jelas-jelas kita postingnya sebelum imsak. Ustaz, tapi ini juga ada yang menarik. Kan sombong itu memang merendahkan orang lain. Tapi kan kadang-kadang sombong tidak hadir dari situasi yang berlebihan. Ada yang mungkin malah dia menyombongkan kekurangannya atau kemiskinannya. Kan kadang gitu. Ada yang miskin tapi sombong. Ada juga Ustaz. Itu gimana Ustaz kalau hal seperti itu terjadi? Sudah miskin, sombong. Prinsipnya satu Ustaz. Biar miskin asal sombong. Asal sombong. Nah, Gimana jadi, itu Ustaz? memang yang paling parah ini adalah orang fakir yang sombong. Sudah jelas dia fakir, dia sombong pada level pertama. Level pertama tadi kan batorul haq, menolak kebenaran. Bapak Ibu, ini zakat fitrahnya kami bagi sekarang. Untuk tahun ini kami maafkan. Yang kemarin nggak datang tarawih tetap kami bagi zakat fitrah. Tolong tahun depan kami evaluasi nih ya, datang ya. Nggak datang juga. Itu miskin, sombong. Padahal tujuan kita, ya apa juga orang masjid ngurus-ngurus ini. Berasnya memang beras dia. Kami mau sholat, nggak sholat, urus saja surgamu. Jangan urus nerakaku. Nah, itu dia. Jadi orang-orang begini ini sudahlah miskin, sombong. Dan kita mendengar ucapan ini, ini Ustaz Somad ini sombong ini. Jadi memang perlu kita menyampaikan. Maka sudah tepat betul kalau kita dialog, kalau kita ngajar. Mesti ada yang disentuh dari segala aspeknya. Di antaranya, ya ini aspek masalah penyakit-penyakit hati ini. Benda-benda yang nggak terlihat ini. Maka insya Allah kalau kita sampaikan dengan baik, orang yang kaya, rendah hati, dia berinfak, berwakaf, bersedekah. Orang yang miskin, susah juga rendah hati,
maka dia bersabar dengan kemiskinannya dan dia tetap berusaha berikhtiar untuk mencari merubah nasib. Mas Bagus, saya dari tadi terharu karena apa yang diceritakan Ustadz jadi ingatin saya pada Jalaluddin Rumi yang bilang jangan pernah merasa besar karena rumput yang sekarang ada di bawah kakimu besok ada tumbuh di atas pemakamanmu. Jadi nggak boleh sombong. Itu yang dari tadi itu yang saya rasakan. Iya, Masya Allah. Terima Ya. kasih Ustadz ya. Makasih, kamu Allah jaga hati. Ini Ustaz ya. Bagaimana kalau ada orang menganggap dia merasa paling benar, orang lain salah? Apakah itu juga bagian dari sombong, Ustaz? Batarul haq, menolak kebenaran. Maksudnya dia menganggap dia yang paling benar. Iya, misalnya wagam gitu. tunas, Ya. menyepelekan orang lain. Menyepelekan. Sombong. Ini bukan kita mau sombong karena waktu imsak udah semakin dekat. Oh, iya. Ustaz. Ini bukan mau sombong, mau Ini imsak. mau imsak. Mau imsak. Ini mau imsak. Itu nggak Ustaz. berasa ya, Iya Pak. nggak Masih berasa, banyak. Pak. Belum Iya, banyak. tapi kita mesti imsak dulu Iya. supaya puasa hari ini lancar, insya Allah. Amin. Ustaz, makasih banyak buat waktunya. Amin, makasih Udah banyak. Hari ini. Kasih. Insya Allah kita besok berjumpa lagi. Jumpa lagi. Iya, Ustaz. Nyambung. Kita Dialog. foto dulu, Ustaz. Wajib kita foto karena Wajib. kalau nggak foto Tidak ada nanti sombong, kita tetap akan posting. Iya. Bapak sih nggak? Biar Iya. saya Iya. bisa foto enak. Sini Kang Maman. Iya, iya, iya. Asik. Alhamdulillah. 1, 2. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh